Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jenggo AM4 Racing Team Pesisir Timur, Mastur Lama, Maluku Tenggara. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai rangkaian kabel Supra X125 yang tiba-tiba mati ya. Nanti sebentar hidup lagi, mati, hidup lagi, mati. Oke. Pertama-tama kita cabut soket dari stator atau spool ya. Dari stator atau spool ada 3 kabel yang keluar, yaitu arus 12 volt, ground dengan full share. Oke. 3 kabel ini kita periksa memakai test pen DC. Ya. Apa itu test pen DC? Test pen DC adalah suatu alat yang bisa mendeteksi pengapian ya, bisa mendeteksi pengapian ya, pengapian khususnya DC bukan AC. Kalau test pen DC dengan AC beda. Kalau test pen AC khususnya di 220 volt ya atau 110 volt. Kalau test pen DC rata-rata dia digunakan di kendaraan atau aki 12 volt ya, ini seperti ini. Oke, langkah pertama adalah cara pengecekan test pen DC. Mohon maaf saya tidak memakai trip, maka saya gunakan ini ya, tangan. Mohon maaf. Test pen DC di pangkal ujungnya ada ground ya. Ground kita nyangkut ke body ya. Ini body. Oke, body, mohon maaf. Ini body. Nah, lalu ujung dari test pen DC disangkutkan ke full share ya, di full share. Ketika di sela test pennya menyala, maka full share dinyatakan masih bagus. Yang kedua, 12 volt arus kabel putih. Ketika di ujung ini disangkutkan, lalu test pen DC memberikan sinyal atau lampu menyala, berarti bagus. Nah, kalau ground kita bisa sebaliknya ya. Jadi yang ini kita bisa di aki 12 volt plus ya. Oke, plus, lalu kita cobakan ke sini menyala atau tidak. Nah, kalau menyala berarti ground terhubung dengan baik. Oke. Yang pertama kita lupakan ya. Kita masuk yang kedua. Berarti sambungan dari soket ini ada di sini. Nah, berarti kita gunakan avometer. Apa itu avometer? Alpha volt ohm ya. Avometer, dan kita gunakan avometer, kita kembalikan dia ke sini. Ya, di sini ya. Lalu kita tes apakah fungsi atau tidak. Berarti fungsi. Nah, lalu kabel putih yang dari sini, dari soket-soket sini, kita gunakan dari sini. Ya. Oke. Maaf karena saya sini kita tes. Jadi kabel putih ke pangkal ujung kabel putih, kabel ground ke pangkal ujung kabel ground ya. Ya, nanti kabel merah juga diperiksa. Kabel merahnya di pangkal kabel merah. Ketika bunyi berarti tidak ada masalah di kabel. Oke. Itu yang kedua. Tahap ketiga kita pemasangan. Ya, kita pemasangan, lalu kita tes. Tes bagaimana caranya mengetes? Jadi soket dari sini masuk ke regulator. Dari regulator dia keluar ya. Dia keluar warna merah ya. Arus 12 volt mengelola ke sini, dibagi dan dicabang dua. Satu buat lampu ya. Satu buat lampu, satu buat arus 12 volt. Nah, arus 12 volt dicabang dua. Satu ke aki, satu ke kunci kontak.
Bisa paham? Saya ulangi. Ketika semua sudah dipasang, ya, kabel putih ini masuk ke regulator. Lalu di cabang 2, satu keluar ke arus 12 volt, satu tahanan ke lampu. 12 volt yang kabel warna merah, dia di cabang 2, satu untuk pengisian aki dengan satu ke kunci kontak. Oke, sudah? Mungkin saya rasa paham ya. Nah, lalu di kunci kontak itu kita tes apa ada keluar percikan api atau tidak, atau pakai tes pendek menyala atau tidak. Nah, kalau menyala berarti regulatornya bagus. Nah, berarti dari kunci kontak dia masuk ke CDI ya. Ini ada masuk ke CDI. Dari CDI keluarnya ini hitam leres kuning. Ah, hitam leres kuning ini ketika soket ini terpasang kita tes di bodi, lalu di sela keluar atau tidak. Nah, ketika tidak keluar jangan mengatakan bahwa CDI-nya rusak. Di sini ada full share ya, kabel full share. Kabel full share ini dengan pangkalan kabel full share ini kita gunakan avometer ya. Kita gunakan avometer pada posisinya ada di mus ya. Di sini ya, ada posisinya ada di sini. Kita tes apakah bunyi atau tidak. Kalau tidak bunyi berarti masalahnya ada di kabel ini. Tapi kalau bunyi berarti masalahnya ada di CDI. Tetapi jangan nyatakan CDI, kita nyatakan kabel ground ini dulu. Nah, kita pakai itu avometer. Kita tes lagi kabel hijau. Hijau pangkal ujung sini ke pangkal ujung sini. Bunyi atau tidak? Kalau bunyi berarti masalahnya tidak ada. Berarti masalahnya ada di CDI. Tapi kayaknya saya lihat di sini CDI-nya terbakar. Maaf, bisa lihat. Ya, ini ya ini. Ini kayaknya menyala, terbakar. Jadi saya rasa masalahnya ada di CDI. Oke, itu saja dari saya, Jenggo A4 Racing Team ya, Mas Tur Lama. Ya, saya punya bengkel di desa. Ya, di sini juga saya ada buat rangka untuk bunga ya, tempat dudukan bunga, desain oleh saya sendiri ya. Ini desain saya sendiri. Ada yang sudah jadi juga. Nah, di sini ada pasien juga. Tapi sudah ini ya. Pasien ini siap jemputan. Saya sudah buat, sudah selesai, saya sudah garap. Ada lagi saudara saya yang dari kota punya motor ini. Tapi mungkin lagi tunggu anggarannya untuk kita restorasi ya. Nah, di sini juga maaf ya. Di sini ada tempat bunga. Mohon maaf, ini ada tempat bunga ya. Tempat bunga. Jadi tempat bunga nih bisa 7 ya, 7 pot di atas. Di atas yang kedua ya, yang ketiga dan yang keempat ada juga yang di belakang. Yang di belakang ya. Mohon maaf. Nah, ini yang di belakang sudah jadi. Nah, kalau ini adik saya punya pesanan ya, Hasni Cece ya, ini adik saya, adik sepupu saya yang pesan. Sudah jadi ya. Mohon maaf ada penampakan dari anak-anak saya ya. Ini. Yang ini baby shoe. Oke. Yang ini baik. Nah, di sana juga ya. Nah, di sini ada saya buat chopper ya. Ini chopper, sana juga chopper ya. Ini chopper, sana juga chopper saya buat di motor ya. Oke, itu saja sedikit ilmu dari saya ya, cara pengecekan pengapian atau kelistrikan Supra X125 ya. Jadi jangan kita memvonis bahwa suatu motor tanpa ada tanpa ada kerusakan tapi dikatakan rusak, bisa saja kabelnya rusak. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa terus video saya, jangan lupa like, share, kemudian subscribe, aktifkan loncengnya agar bisa mendapat video terbaru
dari saya, Bengkel Ayam Tim Timur Maculama. Thank you.